Yo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Ya, kali ini saya bahas Baby Dots ya, karena beberapa hari saya tidak upload video dan bahas Baby Dots. Saatnya kita bahas Baby Dots ya. Oke, Baby Dot masih mempertahankan harganya yang cukup bagus banget. Kalau menurut saya itu Baby Dots cukup bagus mempertahankan harganya dibanding koin-koin yang lain. Loh, kenapa? Apakah saya ada di kubunya Baby Dots? Oh no, tidak guys. Saya itu netral karena saya tidak pegang satu koin pun dan tidak ada aset serupiah pun di koin manapun. Oke, jadi netral. Nah, kita langsung baca di coin market cap dulu ya. Untuk Baby Dots masih mempertahankan harganya di kepala 10, belum menambah zero ya. Dan market cap-nya di 122 juta dolar. Untuk volume perdagangan ada kenaikan 10% di angka 2,6 juta dolar. Sirkulasi supply masih stay di 27%. Untuk ranking masih di 200 up ya, kayak gitu. Oke, kita langsung ke chart aja ya, cukup lumayan menarik sih ya untuk Baby Dots ya. Oke, kita ke chart di time frame weekly dulu ya. Untuk di time frame weekly kita baca di chart ini masih stay mempertahankan harganya di kepala 10-an. Kalau untuk di volume sendiri guys, untuk di volume sendiri ada penurunan ya. Volumenya menurun dan kayak gitulah, lesu. Dan untuk stokastik sendiri memang sudah di bawah ya. Ada kesempatan untuk naik juga walaupun nanti naiknya di angka berapa ya. Pokoknya ada kenaikan juga walaupun sedikit, ada harapan untuk naik ya kalau untuk scalpingan. Oke, volume juga, tapi kalau untuk volume belum mendukung karena memang ini lesu banget ya. Tapi kalau mau scalping ini saat yang tepat sebelum volume naik cukup drastis. Nah, nanti ya kalau untuk volume naik biasanya ya harga sudah lumayan terbang kayak gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat di mana untuk chart sendiri di time frame mingguan, yang garis hitam kita sudah garis hitam ini dari dulu ya. Itu Baby Dots di kepala 10 ini ya, support yang paling itulah ya. Paling support paling ya menentukan harga Baby Dots nanti kalau misalkan jebol di angka 6 kayak gitu, kepala 6. Oke, dan kalau kita lihat di exchanger OKEX ya, bukan di global ya. Kalau di global masih di 10, kalau untuk di OKEX ini sudah menambah zero ya, di kepala 982. Tapi belum closing di time frame mingguan karena baru saja open. Nah, kita lihat di time frame daily langsung aja lah ya. Nah, kalau untuk di time frame daily juga belum closing guys. Kemarin sempat jebol juga, menambah zero di sini ya, closing dan satu candle di bawah ya. Satu candle di bawah ini cukup mengkhawatirkan, satu candle ini ya. Tapi untungnya candle ini hijau sih, naik lagi ya gitu. Dan ini mau jebol lagi satu candle untuk hari ini ya. Satu candle untuk hari ini mau jebol lagi guys. Nah, ini mau jebol. Kita tunggu closingnya apakah di bawah atau di atas garis hitam ini. Tapi kalau untuk di bawah harus tetap hati-hati. Kita tunggu satu candle lagi. Apakah bakal di bawah? Ya paling tidak 2 candle. Kita lihat history yang sebelumnya seperti ini ya. Ya kayak gitu. Kita lihat aja nanti untuk harga Baby Dots. Untuk closing berarti butuh 2 atau 3 hari lagi. Kita lihat di time frame daily ya. Kalau misalkan closingnya di bawah garis hitam ini dan muncul candle lagi dan testing lagi di area sini, breakout ataupun cuman testing terus terreject, dan itu cukup bahaya kalau misalkan terreject guys. Cukup bahaya banget karena ada potensi untuk turun di area kepala 6 kayak gini ya. Ada potensi ke situ. Oke. Tapi kalau
chartnya seperti history yang sebelumnya, candlenya seperti history yang sebelumnya, berarti aman guys, aman. Berarti baby dots termasuk kuat untuk mempertahankan di kisaran kepala 10 ini ya. Dan ini candlenya sedang turun guys. Oke, kita tunggu aja, masih wait and see. Mungkin kita butuh beberapa candle lagi ya, paling tidak 2 atau 3 candle lagi kayak gitu, karena ini belum closing juga satu candle ya, berarti 3 hari lagi lah. Dan kalau kita lihat di time frame kita di daily dulu, tadi kita belum lihat stokastik ya. Dan kalau kita lihat di mana untuk stokastik baby dots ya, di sini stokastik naik ya, cukup lumayan kenceng naiknya, sudah di atas tapi harga tidak naik ya, bahkan belum testing di area EMA kayak gitu, tapi tidak naik harganya dan tidak kuat guys. Dan di sini malah drop dan jebol. Oke, kita lihat di time frame 2 jam langsung aja lah ya. Oke, ini di time frame 2 jam ini sudah closing di bawah ya. Dan di sini satu candle ini testing ya di area kepala 10 ini, mau menjebol tapi terjek ke bawah. Nah, ini di time frame yang lebih kecil ya, 2 jam. Oke, kita tunggu aja nanti di time frame daily aja. Kalau untuk time frame yang lebih kecil biasanya nggak akurat seperti ini nanti ya, kayak mengecoh lah ya. Tapi di sini pas di sini testing malah langsung breakout guys, gitu ya. Oke. Dan kalau kita yang paling dekat aja lah ya, coba kita area demand yang di sebelah sini ya. Dan ini sudah target ya, ini sudah target guys. Ini sudah target. Apakah di sini baby dot bisa bertahan? Kalau baby dot bisa bertahan di area ini berarti bakal naik lagi ya, bisa breakout di area sini ya. Dan di sini juga ada demand lagi di area sini yang paling bottom itu di kepala 9 sekitar 93. Oke, kita garis dulu aja itu, nggak usah dihapus. Oke, ini di time frame 2 jam dan belum ada indikasi untuk naik sih. Tapi kalau untuk stokastik di time frame 2 jam ini ada potensi ya. Kalau untuk stokastik itu ada potensi untuk naik. Apakah harganya nanti naik atau tidak? Karena memang kalau kita lihat dari histori yang sebelumnya, pas ini naik harganya malah tidak naik. Aduh, sangat sayang sekali. Oke, kita lihat di time frame yang lebih kecil. Masih stay ya untuk baby dots, masih mempertahankan di area demand di area sini. Mencoba untuk mungkin nanti akan testing lagi ya, testing ulang lah ya untuk membreakout area ini. Tapi kalau misalkan baby dots masih bisa bertahan di area itu berarti cukup aman ya untuk baby dots. Saya katakan ini untuk baby dots cukup aman kalau misalkan bisa mempertahankan area support yang saya garis hitam ini. Tapi kalau sudah dijebol berarti akan menuju area kepala 6. Harap hati-hati karena ini cukup jauh banget. Kalau kita ukur dari harga yang sekarang ini cukup lumayan jauh ya, sekitar 20-an persen, 29% ya, cukup jauh. Dan kalau untuk testing ya paling kalau naik paling tidak di area EMA 50 dulu ya, ini paling dekat ini sekitar 9-10%. Nah, itu perbandingannya cukup lumayan jauh ya di time frame daily guys. Oke. Nah, kalau menurut saya wait and see dulu aja untuk 2 atau 3 hari ya untuk ke depan, biar kita tahu candle berikutnya seperti apa. Kalau misalkan bisa bertahan di area ini berarti cukup kuat lah ya baby dots. Kita bisa katakan baby dots aman, berarti bisa untuk naik lagi karena untuk baby dots ini sudah sideways di area, mempertahankan areanya di kepala 10 itu sudah cukup lama ya. Nah, kalau kita lihat candlenya ya, setelah membentuk ATH baru 3 kali dan langsung drop
cukup lumayan parah. Dropnya langsung di kepala 6 ini ya. Ini supportnya. Dropnya langsung ke sini dan langsung sideways. Cukup lumayan lama. Kalau kita lihat di time frame mingguan juga, ini candlenya juga sudah kelihatan sideways ya. Kalau misalkan baby dots ini tiba-tiba ngepam ya wajar-wajar aja. Tapi kalau ngepam harus diperhatikan di mana di garis merah yang kita garis di waktu dulu itu ya, di kepala 17-an ini, karena memang resisten cukup kuat banget di area sini. Kalau kita lihat di time frame daily ya, ini cukup kuat banget garis merah yang saya tebalkan ini. Kita panjangkan aja dulu karena ini area cukup penting di baby dots di kepala 17 sampai di kepala 10. Penentuannya nanti. Penentuannya ya di garis hitam ini. Nah, itu mungkin guys yang bisa saya jelaskan untuk baby dots. Mungkin untuk para army baby dots yang cukup lumayan banyak banget ya. Banyak yang mungkin sangkut atau holder yang mungkin nyicil. Kalau nyicilnya dari harga sekarang itu cukup tenang banget ya. Tapi kalau yang nyangkut itu nggak tenang guys, karena nyangkut. Tapi kalau untuk pas harga-harga bottom yang sekarang itu cukup tenang, walaupun nanti drop lagi nyangkutnya nggak cukup parah, malah bisa nyicil lagi ya itu. Tapi kalau ada kenaikan itu cukup lumayan untuk baby dots ya. Kenaikan di angka di garis merah ini aja itu cukup lumayan ya, karena kalau kita ukur ya, ini sekitar 80-an persen ya, hampir 100% ya, hampir ya 2 kali lipatnya kayak gitu, hampir 2 kali lipatnya ya, hampir sudah 80%. Itu cukup lumayan dan cuan banget ya. Ini baru ngepam di area sini aja, belum breakout ya. Kalau misalkan bisa breakout di area sini itu cukup cuan lumayan parah banget kayak gitu. Tapi kalau drop hanya di kisaran kepala 6 ya, di sini dropnya di kepala 6 kayak gitu untuk baby dots ya, untuk mungkin jangka panjangnya seperti itu. Karena nanti kalau misalkan bisa mampir di kepala 6 ini bakal mempertahankan harga juga lagi cukup kuat ya. Paling tidak ada indikasi sideways ya, tidak langsung jebol langsung ke bawah ya, asal developernya masih bertahan sih. Nah kayak gitu guys, mungkin itu dulu yang bisa saya jelaskan dan saya infokan untuk baby dots. Kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya, see you.